Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, para romo, bruda dan para suster yang dicintai Tuhan. Dalam episode ke-21 ini, kembali kita mendalami Injil Markus. Dalam episode ini ditampilkan mengenai ketidakpahaman, kedegilan hati para murid. Mengapa para murid tidak paham? Mengapa para murid hatinya degil? Sehingga Yesus perlu terus-menerus mengajar dan mengingatkan para murid untuk mengoreksi pemahaman dan penghayatannya. Karena itu, mari kita buka hati kita, pikiran dan akal budi kita untuk mengikuti episode ini, belajar mendengarkan dari Tuhan, mengenai Tuhan dan kasih. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam dua percakapan pertama mengenai Injil Markus, kita berbicara mengenai usaha Markus untuk menjelaskan, untuk menyampaikan bahwa Allah itu adalah misteri. Artinya manusia, akal budi manusia tidak mungkin menampung Allah, memahami Allah sampai sejelas-jelasnya. Akhirnya ketika orang pelan-pelan dibantu untuk maju berjalan di dalam usaha beriman, akhirnya yang bisa dilakukan adalah loncatan iman. Jadi bukannya saya tahu maka saya percaya, saya tahu maka saya percaya, bukan seperti itu. Kalau tahu namanya bukan percaya, namanya ya tahu itu. Tetapi sebaliknya saya percaya, dan sesudah saya percaya, saya mencoba untuk mencari, memperdalam kepercayaan itu dalam hal pengetahuan. Tetapi pengetahuan tidak akan mungkin menampung seluruh misteri Allah. Itu sudah kita bicarakan. Lalu yang bahan terakhir yang kita bicarakan adalah bagaimana Markus berusaha di dalam Injilnya untuk menyajikan misteri itu, untuk menjelaskan misteri itu. Lalu sudah kita lihat susunan Injil Markus, programnya ada pada bab 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus, Kristus anak Allah. Namanya Yesus. Yang akan dijelaskan di dalam seluruh Injilnya dalam dua bagian. Bagian pertama, Yesus itu Kristus. Maka puncak dari bagian pertama Injil Markus ada di bab 8 ayat 29, ketika Petrus mewakili teman-temannya menyampaikan pengakuan, engkau adalah Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus. Mesias bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani, artinya sama. Lalu mulailah bagian yang kedua. Dan pada bagian kedua, mulai dari bab 8, Markus menyajikan gelar Yesus yang kedua, yaitu anak Allah. Kalau bagian pertama tadi, biasanya kalau membaca buku-buku yang penjelasan tentang kitab suci, judulnya adalah Rahasia Mesias. Dari Yesus Mesias itu dijelaskan perlahan-lahan. Sementara bagian kedua, itu judulnya biasanya di dalam buku-buku pengetahuan kitab suci, namanya adalah Rahasia Anak Manusia. Jadi pada bagian kedua, Markus menjelaskan misteri. Jadi biarpun dijelaskan ya tidak jelas karena namanya misteri. Tetapi misteri itu
ditangkap, tanda petik, tidak di dalam akal budi, melainkan di dalam iman. Yaitu pada bab 15 ayat 39, ketika kepala pasukan mengakui Yesus disalib sebagai anak Allah. Itu kita sudah selesaikan pada 2 percakapan yang pertama. Sekarang kita mulai dengan percakapan judul yang kedua. Ada satu catatan pengantar lagi mengenai hal ini. Yang pertama, sudah berkali-kali saya ulang, tetapi saya tidak bosan mengulang itu, supaya moga-moga sekurang-kurangnya semakin lama semakin jelas. Injil Markus, atau mungkin lebih baik begini, Markus dulu ketika menulis Injilnya, itu tidak berpikir saya akan menulis tentang Yesus. Titik. Rasa-rasanya tidak. Tetapi kalau mau jelas ya besok kalau kita ketemu dengan Markus. Tetapi Markus menulis Injilnya untuk para katekumen dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk orang-orang yang ingin mengenal dan mengikuti Yesus. Kita sebut saja katekumen. Tujuannya apa? Karena menurut Markus Allah itu adalah misteri, rahasia, maka pelan-pelan, tadi sudah dikatakan, ia menulis Injilnya, membuka misteri itu pelan-pelan bagi para calon yang ingin mengikuti Yesus, supaya akhirnya kesimpulan sesudah membaca atau mempelajari Injil Markus, itu para calon itu tidak mengatakan, oh saya tahu Yesus itu siapa, jadi saya ikut dia. Jadi sekali lagi perbedaan yang mendasar antara tahu dan lompatan iman. Rahasia itu memang dibuka pelan-pelan oleh Markus untuk para calon itu, sehingga akhirnya sesudah melalui langkah yang pertama, dan akhir langkah yang kedua, orang yang mau mengikuti Yesus itu, saya ulang lagi, berani membuat loncatan iman. Loncatan, artinya matanya terpejam. Pokoknya sekarang saya percaya. Meskipun ada banyak misteri yang menyelimuti Yesus, yang menyelimuti Allah itu. Itu catatan yang pertama. Saya kira mudah sekali dibayangkan, mudahnya Markus menulis Injilnya untuk membantu para katekumen. Satu. Catatan yang kedua. Nah, untuk para katekumen yang ingin mengikuti Yesus itu, Markus memberikan suatu pelajaran, memberikan contoh. Contohnya diambil dari murid-murid Yesus yang pertama. Lihat, murid-murid Yesus yang pertama itu perjalanannya sampai akhirnya membuat loncatan iman, ya pelan-pelan, sangat lambat. Pada bagian pertama sudah kita lihat, mereka diajak untuk memahami Yesus. Memahami. Dan menunjukkan bahwa memahami Yesus, bahkan para murid-murid yang tinggal hidup bersama dengan Yesus itu sulit. Maka pada bagian itu digambarkan murid-murid yang tidak paham. Jadi mudahnya begini, kalau orang-orang yang ingin mengikuti Yesus itu tidak paham tentang Yesus, ya tidak apa-apa. Murid-murid yang pertama yang mengikuti Yesus pun ya seperti itu, tidak paham. Karena mereka tidak paham,
Maka pelan-pelan mereka diajak untuk mengerti. Saya sekarang pada bagian kedua, pokok yang kedua itu akan melanjutkan, akan mencoba menjelaskan lebih lanjut, lebih panjang lebar, moga-moga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar, ketidaktahuan para murid. Bagaimana Markus menggambarkan ketidaktahuan para murid itu untuk menangkap Yesus, menangkap misteri Allah dalam seluruh Injilnya. Jadi boleh kita beri judul bagian yang kedua ini, pokok yang kedua ini, ketidakpahaman para murid. Kita mulai. Jadi saya hanya mau menunjukkan beberapa teks yang menunjukkan ketidakpahaman para murid itu. Judulnya tidak mengerti. Beberapa teks berikut. Yang pertama, teks yang pertama ada pada bab 4 ayat 12. Kita lihat, Markus bab 4 itu berisi perumpamaan tentang seorang penabur, yang kisahnya kita semua sudah hafal. Nah, kisah ini diakhiri dengan kata-kata berikut. Saya baca mulai ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi, perumpamaan itu sebetulnya tidak usah ditanyakan pesannya apa. Karena biasanya perumpamaan itu sudah diambil dari lingkungan tertentu, konteks hidup mereka, dan dengan sendirinya jelas maksudnya. Tetapi murid-murid itu tetap bertanya. Maka jawab Yesus ayat 11, ya ini yang agak sulit dipahami. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Rahasia, kata itu penting. Jadi sebetulnya rahasia, misteri kerajaan Allah itu sudah disampaikan kepada para murid. Mengapa mereka masih bertanya? Ya, artinya kalau masih bertanya kan artinya belum tahu. Sudah diberikan rahasia itu, tetapi karena mereka tidak menangkap, maka mereka bertanya. Lalu bagian yang kedua, ini yang sulit. Tetapi kepada orang-orang luar itu artinya bukan murid-murid, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, ini kalau dibaca lurus-lurus, kita bisa mengatakan ini Yesus ini tidak adil. Kepada yang satu, misteri diceritakan, yang lain sengaja disembunyikan. Sengajanya untuk apa? Sekali lagi ini kalau kita baca lurus-lurus ya. Sengajanya untuk apa? Ayat 12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Jadi Yesus membuat supaya orang-orang itu memang tidak mengerti. Supaya apa? Supaya jangan berbalik dan mendapat ampun. Supaya mereka itu binasa. Maka pertanyaannya, apakah mesti ditafsirkan secara harafiah seperti itu? Nah, saya kira jawabannya kita semua merasa pasti bukan itu. Soalnya adalah bagaimana menjelaskan bahwa Yesus tidak memaksudkannya begitu. Yesus memaksudkan supaya semuanya baik, supaya mereka menangkap misteri itu. Tidak supaya mereka sudah mendengar diceritakan tapi nggak ngerti. Bukan itu maksudnya. Nah, caranya menjelaskan bagaimana. Kita coba lihat.
Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 11 dan ayat 12, itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Itu mudah sekali dilihat pada akhir perikope ditunjukkan dari mana hal itu dikutip. Dari Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10. Maka kita lihat Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10 itu isinya apa? Tidak bisa lihat, tidak bisa lain kecuali melihat. Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10. Saya baca. Ini judulnya bab 6 adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Ini cerita mengenai panggilan Yesaya sebagai nabi. Dia sebagai nabi diutus untuk apa? Kesanggupannya Yesaya dirumuskan pada bab 6 ayat 8. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi diutus, Yesaya sanggup, ini aku, utuslah aku. Ada nyanyian bagus sekali mengenai hal ini, mengenai kesanggupan Yesaya ini. Dalam bahasa Inggris, Here I am Lord. Bagus sekali. Tetapi bukan itu yang ingin kita bicarakan. Ayat 9. Kemudian firman Tuhan Allah kepada Yesaya. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Loh gimana sih? Disuruh mendengarkan tapi nggak boleh mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Persis kutipannya. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini kutipan harafiah yang diambil dari Yesaya. Maka pertanyaan berikutnya, usaha kita selanjutnya adalah memahami Yesaya bab 6 itu. Supaya nanti kita melihat, oh dulu yang dikutip itu artinya begini. Lalu bagaimana atau mengapa itu dikutip di sini di dalam Markus. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya, yang diceritakan di situ adalah kegagalan Nabi untuk mempertobatkan umatnya. Itu fakta. Yesaya dulu ketika tampil sebagai nabi tidak berhasil mengubah hati umat Allah perjanjian lama. Dia gagal. Apa yang diwartakan oleh Yesaya bahkan membuat hati bangsa itu semakin keras. Jadi ini dasarnya data. Data sejarahnya, pewartaan Yesaya tidak mempertobatkan orang, sebaliknya membuat hati mereka keras. Nah, data itu, realitas sejarah itu dibahasakan dengan bahasa yang tadi, seolah-olah mereka boleh mendengar tapi jangan mengerti. Padahal nyatanya mereka sudah mendengar dan tidak mau mengerti. Hanya bahasanya diubah. Nah, kalau diartikan begitu, lalu jelas bahwa Yesus tidak bermaksud supaya orang-orang itu bukannya tidak mengerti, tetapi sudah diberitahu dan tidak mau mengerti. Moga-moga jelas yang dimaksudkan. Jadi pewartaan Yesaya ditolak oleh orang-orang yang hatinya keras. Peristiwa sejarah seperti itu dibahasakan dengan bahasa Nabi yang kita temukan pada bab 6 ayat 9 sampai 10. Itu zaman Nabi Yesaya.
Lalu bagaimana keadaan gerejanya Markus atau latar belakang jemaat Kristiani yang ada di belakang Injil Markus? Saya pelan-pelan mengatakannya supaya mudah dipahami. Gereja atau Markus lah gampangnya begitu, yang mewakili gereja mengambil teks dari Yesaya bab 6 ayat 9 sampai 10 itu untuk menjelaskan kegagalan misi terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mudahnya begini, Yesaya dulu mengalami kegagalan, ditolak. Pewartaannya membuat hati mereka keras. Nah, peristiwa ini diambil untuk menjelaskan yang terjadi di dalam gerejanya Markus. Nyatanya orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu kan juga semakin keras hatinya. Yesus ditolak, Yesus dimata-matai dan sebagainya. Jadi persis sama. Oleh karena itu, Markus ingin mengatakan, kalau pakai bahasa yang populer, nasib Yesus atau nasib gereja yang ditolak, itu ceritanya sudah ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Sekarang ini, keadaan seperti itu hanya wujud dari nubuat Nabi Yesaya. Dengan demikian, kata supaya yang seringkali mengganggu ini tidak dimaksudkan bahwa Yesus ingin menyembunyikan pesannya dan menghalangi orang-orang itu untuk bertobat. Yang terjadi, yang mau dikatakan hanyalah ternyata kegagalan Yesus itu sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Dan kalau demikian, kegagalan itu adalah bagian dari rencana Allah. Ini yang sangat sulit dipahami. Kegagalan misi itu adalah bagian dari rencana Allah. Sulit kan? Mestinya kalau bagian rencana Allah kan tidak gagal, mestinya kan berhasil. Tapi justru disitulah letak kesulitannya. Yesus mengambil jalan gagal untuk menyelesaikan misinya. Sampai akhir ini juga tetap sulit. Harapannya yang dibahasakan dengan bahasa negatif itu sebetulnya positif. Semestinya kalau mereka mendengar itu, ya tahu, menanggap. Kalau melihat, ya ikut. Nyatanya tidak. Yang dikatakan secara singkat sesuai dengan judul pembicaraan kita bab kedua ini, ketidakmengertian para murid. Itu saja sebetulnya dijelaskan dengan berbelit-belit. Maaf kalau berbelit-belit. Maksudnya supaya kalimat ini tidak dipahami dengan salah. Kalau dibaca lurus-lurus sesuai dengan bahasa Indonesia, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap. Lah ini kan jahat. Bukan itu maksudnya. Kata supaya ini mesti dimengerti dengan baik. Itu teks yang pertama. Ketidakmengertian para murid. Teks yang kedua, nanti ada beberapa teks, 5-6 teks, yang menunjukkan ketidakmengertian itu. Bab 4 ayat 23. Bab 4 ayat 23 dan 24. Ini masih tentang perumpamaan, tentang pelita, dan tentang ukuran. Sebetulnya tidak usah dijelaskan, dibaca saja lalu jelas maksudnya. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar.
Ada apa di balik kalimat ini? Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi sebetulnya yang ada di balik itu adalah orang itu mempunyai telinga yang seharusnya untuk mendengar. Tetapi meskipun punya telinga, mereka itu tidak mendengar. Ketidaktahuan lagi. Ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadanya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Peringatan ini isinya adalah supaya kalau mendengar, meskipun mereka tidak mendengar, seandainya mendengar, diharapkan mereka itu mencamkan, membatinkan, mempribadikan apa yang mereka dengar itu. Lalu kita lihat ayat 40. Bab 4 ayat 40. Sudah disuruh mendengar, disuruh mencamkan, tapi apa yang terjadi? Ini semuanya masih perumpamaan dan mukjizat. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yaitu, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, harusnya mendengar. Kalau mendengar, harusnya mencamkan. Kalau sudah mencamkan, mestinya mengerti dan tidak takut. Tetapi proses itu tidak jalan. Yang jalan itu arus lain. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tidak mengerti lagi. Berikutnya, bab 6 ayat 52. Jadi sekali lagi, saya hanya mendaftar ayat-ayat yang menunjukkan ketidakmengertian para murid. Maksud kateketisnya, jadi kalau para pengikut Yesus itu ingin sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan tidak mengerti jalan Yesus, jangan kecil hati. Murid-murid yang pertama juga tidak mengerti. Maksudnya itu. Bab 6 ayat 52. Bab 6 ayat 30 sampai 44 itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini harus diingat, ada peristiwa sebelumnya Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Kemudian ayat 52, lalu ia naik 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Lalu kalimat yang penting adalah, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, mestinya, kalau kita baca dengan cara yang biasa, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, itu kan peristiwa yang sangat dahsyat. Mestinya, sesudah peristiwa besar itu, murid-murid itu mengerti, paham mestinya. Tetapi ternyata tidak, bahkan sesudah peristiwa yang sedahsyat itu. Ada dua kata yang dipakai, mereka belum juga mengerti. Kalau belum mengerti itu masih lumayan. Kalau sekarang belum, mungkin nanti akan. Tetapi kata yang kedua ini, hati mereka tetap degil.
Lah tetap, jadi tidak akan mengerti mereka itu. Sesudah merasakan kehadiran peristiwa besar itu, mereka tetap degil. Degil itu kan kalimat, kata bahasa Indonesianya pun juga tidak enak ya. Tetap degil, menolak. Tidak mau mendengarkan. Itu teks yang keberapa tadi? Ketiga. Teks yang keempat. Markus bab 8 ayat 17 sampai 18. Markus bab 8 ayat 17 sampai 18. Ceritanya ini menarik, artinya semacam lelucon. Bisa dilihat segi lucunya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Jadi urut-urutan peristiwanya adalah Yesus memberi makan 5.000 roti. 5.000 orang. Lalu di sini diceritakan dalam perjalanan selanjutnya, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi mereka itu diingatkan, awas ini Farisi dan Herodes ini berbahaya, bisa membunuh semua benih iman di dalam diri kalian. Tapi lalu kemudian ayat 16, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Tidak ngerti, tidak menangkap. Jadi mereka itu pikir tentang roti saja, yang tidak membuat mereka percaya. Sehingga apapun yang dikatakan Yesus ya tidak bawa roti. Sebetulnya sarkasme yang menarik ini. Tapi ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan dan selanjutnya? Jadi teguran ini menyeluruh. Jadi yang pertama-tama yang disebut-sebut itu kan indera manusia yang sebetulnya untuk menangkap semua ya. Kata-kata yang pertama itu bunyinya apa? Mengapa kamu memperbincangkan? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Itu kalau terjemahannya secara harafiah, kamu itu punya otak apa enggak? Di sini rumusannya sangat halus. Betulnya maksudnya itu. Otak kamu di lutut, kira-kira Yesus mengatakan itu untuk murid-muridnya keras. Lalu dikatakan demikian, mempunyai mata tidak kamu gunakan, mempunyai telinga tidak kamu dengarkan, tidak kamu gunakan. Jadi hardikan yang keras. Ingatan juga gagal. Jadi yaitu degil itu tertutup, menolak, sikapnya tidak terbuka. Masih kurang apa lagi nih? Ayat-ayat itu menunjukkan ketidakpahaman para murid. Dan semakin lama semakin tajam ketidakpahaman itu. Kita teruskan saja ayat-ayatnya. Markus bab 9 ayat 32. Bab 9 ayat 32. Ini sebetulnya sudah masuk bagian kedua dari Injil Markus dan tetap saja tidak mengerti. Rahasia sudah dibuka tapi tidak ditangkap. Bab 9 ayat 32 itu adalah pernyataan kedua tentang penderitaan Yesus. Anak manusia akan diserahkan dan selanjutnya.
Reaksi murid-murid bagaimana? Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Segan. Sudah diberitakan, tadi itu ya bab 4 ayat 11, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Telah. Dan dikatakan sekali lagi sekarang rahasia anak manusia. Tetapi mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Mesti ditanyakan lagi mereka, mengapa mesti segan ya? Ya kalau tahu nanti susah. Lebih baik tidak tahu saja supaya tidak susah. Baik, kesimpulan kita dari beberapa ayat ini kira-kira demikian. Para calon pengikut Yesus pelan-pelan dibimbing melalui ketidakmengertian para murid pengikut Yesus yang pertama ini untuk menunjukkan, satu, bahwa kita itu murid-murid calon pengikut Yesus itu sulit memahami. Nah, sulit memahami itu kan alasannya bisa bermacam-macam. Karena sudah punya pikiran sendiri, punya keyakinan sendiri, sehingga ketika diyakinkan dengan pendapat yang berbeda, sulit. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya kembali lagi kuncinya, kata kuncinya, misteri Allah itu sama sekali tidak bisa dijangkau oleh akal budi manusia. Betapa sedikit kemampuan kita untuk memahami, menerima, dan nanti berkomitmen menyerahkan diri kepada Allah yang misteri ini. Yang Allah pikirannya tidak sama dengan pikiran manusia ini. Jadi itulah sebetulnya muara dari pembelajaran teologi. Teologi itu kan ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah, pembicaraan tentang Allah. Setiap atau semua pembicaraan tentang Allah itu tidak berakhir dengan kesimpulan, oh jadi Allah itu begini. Enggak berakhir di situ, itu kan kesimpulan jadi. Semakin dalam, semakin sungguh-sungguh, semakin lurus teologi kita, cara berpikir kita, cara bicara kita tentang Allah, ujung-ujungnya bukan kesimpulan, jadi Allah itu begini. Ujung-ujungnya adalah, ya Tuhanku dan Allahku, aku menyerahkan diri kepadamu. Ujungnya itu. Jadi, mungkin pernah saya sampaikan kalau belajar ilmu ekonomi, itu kalau sudah lulus menjadi ahli, menjadi ini, menjadi itu, dia menguasai dunia ekonomi, menguasai ekonomi. Kalau orang belajar teologi, itu ujung-ujungnya dia tidak menguasai Allah. Seperti halnya seorang ahli ekonomi menguasai dunia ekonomi, enggak. Orang yang belajar teologi membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah. Sangat berbeda kesimpulannya. Oleh karena itu, sebetulnya yang diharapkan dalam perjalanan murid ini adalah para murid itu menjadi semakin rendah hati, semakin mendengarkan dengan penuh perhatian. Lanjutannya masih sama sebetulnya, masih dalam ketidakmengertian. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah, dalam hal apa
ketidaktahuan para murid itu tampak bagi kita pembaca Injil Markus. Untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang ketidakmengertian itu. Kembali ke depan. Didaftar lagi ayat-ayat yang mengatakan hal yang sama. Bab 2, ayat 25 sampai 26. Jadi, kisah mengenai murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Supaya tahu konteksnya, kita baca sejak ayat 23. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Itu bisa dibayangkan kalau orang desa lewat sawah gitu, tangannya yang nyaut-nyaut apa gitu, ada kacang yang diambil dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Itu pertanyaan orang Farisi, orang berilmu. Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Itu kutipan tentang Daud itu dari kitab Samuel yang pertama, bab 21 ayat 1 sampai 6. Apa yang mau dikatakan di sini? Yesus mulai mengkoreksi pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kamu baca dalam kitab suci. Lalu dikutip peristiwa Daud yang masuk ke kenisah dan makan makanan yang hanya diperbolehkan untuk para imam. Jadi kalau para murid tidak mengerti, itu karena apa? Moga-moga jelas kenapa teks ini dipilih. Tadi kan murid-murid tidak mengerti, maka ditegur. Sekarang mau ditunjukkan di dalam teks ini, apa yang membuat murid-murid itu tidak bisa mengerti, tidak bisa menangkap rahasia, misteri Yesus, misteri Allah. Kalau jawabannya ada, kita dasarkan pada Markus bab 2 ayat 27-25 dan selanjutnya ini. Yang pertama adalah sikap Farisi. Itu sudah menjadi cap Farisi. Oh, kamu Farisi. Itu artinya orang yang sombong, keras, kaku, tidak terbuka, seperti jalan dengan kacamata kuda ke depan, tidak melihat ke samping, dan sebagainya. Sikap keras dan kaku yang terikat oleh aturan-aturan yang sama sekali tidak fleksibel. Oleh karena itu dibandingkanlah sikap Daud. Daud pasti tahu bahwa mengambil makanan yang sudah dikorbankan dan yang diperuntukkan untuk para imam itu pasti tidak boleh. Daud pasti tahu itu. Tetapi ketika keadaan memaksa, Daud melakukan yang menurut aturan tidak boleh dilakukan itu. Daud sikapnya lain. Dia bisa membedakan mana yang inti dan mana yang kulit. Dan sekarang menjadi jelas yang tadi kita sampaikan secara samar-samar, kira-kira yang menghambat para murid untuk terbuka terhadap misteri itu apa?
Ya ini sikap yang ada di dalam diri orang-orang Farisi. Ketaatan yang hanya lahiriah, yang hanya menuruti aturan, yang sangat berbeda dibandingkan dengan kebebasan anak-anak Allah, yang menampakkan wajah Allah yang Maha Rahim. Ini tentu membutuhkan diskusi lebih lanjut. Kalau begitu apa-apa boleh, yang bukan begitu. Tetapi yang mau dibandingkan adalah sesuatu yang sangat kompleks, yang sangat rigid, sangat keras, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mentaati aturan itu, sementara yang lain itu terbuka terhadap situasi, karena yang ingin ditunjukkan itu bukan ketaatan pada hukum saja, tetapi yang ingin dikatakan, yang ingin ditunjukkan adalah wajah Allah yang Maha Rahim. Kita bisa berdiskusi secara lebih konkret mengenai hal itu. Teks yang kedua, bab 3, ayat 5. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Apa yang diceritakan oleh Markus selanjutnya, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Yang ditegur siapa? Yang ditegur adalah orang-orang Farisi. Itu ada pada ayat 24 bab 2. Ini masih rangkaian cerita yang sama. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, orang ini adalah orang-orang yang terdidik. Jadi jangan salah, jangan kehilangan arah. Tadi kita berbicara murid-murid itu tidak mengerti. Pertanyaan berikutnya, tidak mengerti karena apa? Itu dijawab dengan ayat-ayat ini. Rupa-rupanya watak Farisi itu menguasai orang-orang yang ingin mengikuti Yesus itu. Orang terdidik, tetapi pekerjaannya tidak mulia. Bab 3 ayat 2. Mereka mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Apakah itu watak pribadi yang mulia? Kan tidak. Itu ya degil, itu ya seperti itu. Mencari kesalahan-kesalahan terus-menerus dari orang lain. Dan mereka itu pengecut. Itu juga ada rupanya pada bab 3 ayat 4. Tetapi mereka itu diam saja. Ketika Yesus mengatakan sesuatu, mereka diam saja. Tidak berani terang-terangan. Lalu dikatakan pada ayat 5 mereka itu degil. Dan terakhir pada ayat 6, itu lalu sangat tragis. Lalu keluarlah orang-orang Farisi
dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi eskalasi dari sikap benci, sikap tertutup, mungkin mulai dengan sikap tertutup ya, eskalasi dari sikap tertutup menjadi mengamat-amati, menjadi benci, menjadi kekerasan. Nah, kalau wataknya kayak begitu itu bagaimana mungkin menerima rahasia kerajaan Allah yang isinya adalah wajah Allah yang Maha Rahim. Itu bab 3 ayat 5. Sekarang bab 3 ayat 21. Ini ikut-ikutan keluarganya Yesus ini. Bab 3 ayat 21. Saya baca mulai dari ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Sekarang, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Tidak waras lagi. Ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi, kita boleh bertanya, mengapa keluarganya Yesus itu ikut-ikutan mengatakan Yesus tidak waras. Sangat susah untuk dipahami. Mestinya kalau keluarga itu kan ya mendukunglah. Tetapi kenapa sampai segitunya keluarganya itu mau mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Mungkin, silahkan nanti berefleksi sendiri, tetapi bisa dibayang-bayangkan. Yesus ini kan melakukan sesuatu yang tidak lazim. Maka dimusuhi oleh orang-orang Farisi, dimusuhi oleh banyak orang yang lain. Dalam hal seperti ini, keluarganya sebetulnya bisa mengambil sikap berbeda. Ada dua sikap yang bisa diambil. Yang pertama ya seperti ini, seolah-olah mengatakan, sudah kamu jangan macam-macam lah, kami biasa-biasa seperti kami-kami ini. Itu yang terjadi di sini. Yang kedua, semestinya dia mengatakan, ayo terus maju. Kamu melakukan sesuatu yang bagus, yang belum pernah ada sepanjang segala zaman. Teruskan. Keluarganya ini takut karena Yesus itu berbeda dengan yang biasa. Tampil secara otentik dalam rangka menjalankan perutusan yang dia sadari. Keluarganya takut kalau Yesus itu menyatakan identitasnya di ruang publik. Moga-moga maksud saya jelas. Kalau sendiri seperti itu ya terserah, tetapi jangan di depan orang banyak melakukan hal-hal seperti itu. Nanti kita ikut malu. Nanti kita ikut menderita, kena dampaknya. Tantangan kepada kita, murid-murid Yesus atau murid-murid yang ingin menjadi pengikut Yesus, untuk tampil dengan identitas yang jelas. Itu bisa menjadi sangat konkret, bisa menjadi sangat konkret. Silahkan melanjutkan sendiri. Kalau kita melihat hidup orang-orang kudus misalnya, silahkan pernah membaca riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Keluarga yang kaya raya. Pasti penampilannya kan penampilan orang yang kaya raya. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang miskin semiskin-miskinnya, mengemis.
Nah itu kan gila sebetulnya. Tetapi itulah identitas baru yang muncul, yang tumbuh, yang berkembang sesudah Fransiskus Assisi berjumpa dengan Yesus. Dia tidak malu menjadi pengemis, meminta-minta untuk hidupnya. Karena apa? Inspirasinya adalah jualah segala milikmu dan ikutilah aku. Tidak malu menjaga identitas itu. Tantangan bagi kita untuk tampil dengan identitas kita, cara berpikir kita yang damai, cara berpikir kita yang tenang, cara berpikir kita yang memberi kesempatan kepada semua untuk menemukan waktunya. Selanjutnya, Markus bab 4, ayat 4-7, 14-19. Ini perumpamaan tentang benih. Lalu penjelasannya ada pada bab 14-19. Rasa-rasanya pernah kita bicarakan mirip-mirip dengan Injil Matius, karena Injil Matius juga mempunyai perumpamaan seperti ini. Jadi ada iblis, ada penganiayaan, ada kekhawatiran dunia, ada kekayaan yang membuat benih itu tidak dapat tumbuh. Iblis misalnya, mengapa iblis itu membuat kita tidak mampu menangkap sesuatu yang baru? Nah, jawabannya ya bertanya saja kepada iblis. Tapi ada seorang kudus yang mengatakan, apa bedanya manusia dengan setan? Lalu dijawab sendiri, iblis, setan itu punya pikiran, pandai dia. Tapi tidak punya kasih. Sementara manusia itu dianugerahi kasih. Jadi bedanya itu, kalau hanya pandai saja itu jurusannya lebih ke arah setan. Tapi kalau kita mempunyai kasih dan semakin bertumbuh, itulah jati diri manusia. Ada penganiayaan, ada kekhawatiran dunia, ada tipu daya kekayaan, dan sebagainya. Intinya adalah keinginan-keinginan yang muncul dari dalam diri sendiri yang bisa menghambat hati yang terbuka untuk menampung misteri Allah. Jadi katakanlah hati kita itu seumpama ruang. Ruangnya itu penuh dengan segala macam hal ini. Ada tipu daya kekayaan, ada keinginan kekerasan, ada kekhawatiran dunia, penuh. Tidak ada tempat lagi untuk rahasia kehadiran Allah. Maka tidak bisa menerima. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang berikut. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita juga kadang mengalami saat-saat kita tidak mengerti, tidak paham, kita tidak tahu mengapa kita mengalami ini. Kita tidak mengerti maksud Tuhan dengan peristiwa yang kita alami. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan rupanya itu juga menjadi pengalaman para murid dan gereja perdana. Mereka tidak memahami Yesus, meskipun mereka hidup dan tinggal bersama Yesus. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Rupanya ini adalah pengalaman para murid, pengalaman kita semua yang diajak untuk semakin memahami dan mendalami misteri Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dalam perjalanan hidup ini untuk semakin memahami misteri kasih Allah, diteguhkan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.